Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 1 juga, tapi sudah pembelajaran yang kelima. Lanjut saja ya, pembelajaran 5. Ayo mengamati. Oke, ini ada gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas dengan kalimatmu sendiri. Oke. Ceritanya boleh kalian tuliskan di buku tulis kalian ya. Dengan kalimatmu sendiri. Nggak usah pakai kalimat yang rumit-rumit, yang sederhana saja, enggak apa-apa. Oke. Kita lanjutkan lagi. Apa yang dilakukan teman Udin sehingga dia sakit? Oke, kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Mana yang tadi ya? Nah, gambar ini. Oh, ini ternyata berdasarkan gambar ini, itu temannya Udin itu ada yang sakit. Kita kembali ya. Nah, apa yang dilakukan teman Udin sehingga dia sakit? Karena dia apa? Ini contohnya, ini sedang cuci tangan, sedangkan temannya Udin ini makan tapi nggak cuci tangan dulu, langsung makan saja. Ternyata yang menyebabkan teman Udin sakit karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Lanjut lagi. Aturan sebelum makan. Nah, ini yang pertama. Ini makanannya itu harus tertutup. Kenapa kok harus tertutup? Supaya tidak ada debu yang menempel, tidak ada lalat yang hinggap, sehingga makanannya tetap bersih. Kemudian sebelum makan kita harus cuci tangan sampai bersih. Diusahakan dengan sabun. Kemudian di gambar yang ketiga, ketika selesai cuci tangan, ngambil makanan, jangan lupa berdoa. Sebagai umat muslim yang baik, yang taat dengan aturan sunnah, nah, harusnya berdoa dulu sebelum makan. Lanjut lagi. Di halaman 40 dan 41 itu ada bacaan. Kalian bisa membaca atau dengarkan Ustadz membaca ini. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan Allah. Makan sesuai dengan kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh dari sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila yang pertama, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila tersebut.
Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Yang kamu lakukan biasanya apa sebelum makan? Kemudian bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Karena ini kita belajarnya dari rumah, kalian bisa membandingkan kebiasaan makanmu sebelum makanmu dengan kebiasaan sebelum makan adik atau kakakmu. Hasilnya silahkan kalian tuliskan di buku tulis. Oke, lanjut lagi. Ayo berlatih. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Oke, ini ada tabelnya. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan ada 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Berdasarkan tabel tadi, selesaikan beberapa persoalan berikut. Di bukumu sudah ada halaman 43. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Jawabannya apa? Nah, kamu boleh melihat ini lagi biar tahu. Kira-kira yang paling banyak yang mana? Misalkan perusahaan A, kamu jawabannya perusahaan A. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Nah, kamu juga bisa lihat lagi tabel yang tadi. Di bukumu sudah ada di halaman 43. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini juga ada soal lagi. Di buku ada di halaman 44. Pertanyaan pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Ini berarti perusahaan A itu berapa, perusahaan B berapa, kemudian dijumlahkan. Pertanyaan kedua, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Berarti dijumlahkan B dan E. Bisa lihat tabel yang tadi lagi. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan A dan E? Berarti A dan E dijumlahkan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Oke. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Nah, lanjut lagi. Ini ada contohnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan karena di sini ditanyakan berapa jumlah. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikan: perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan D 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya. Jadi kayak gini. 1.200 ditambah 3.250, jawabannya 4.450. Bisa ya? Kalau masih ada kesulitan, silakan kalian bertanya dengan orang tuamu. Oke, kita lanjut lagi. Sudah selesai ternyata. Hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Maksudnya apa? Kalau dengan orang yang lebih tua, kalian itu harus menghormati. Bukan hormat begini, bukan. Tapi ditunjukkan dengan sikap. Hormat itu harus sopan, tidak sembarangan kalau ngomong, hati-hati kalau bicara. Kemudian sayangi yang lebih muda. Biasanya kalau orang yang lebih muda dari kamu, kemampuannya pun itu juga biasanya lebih sedikit dari kemampuanmu. Jadi kamu harus menyayangi. Kalau kalian punya adik, kalian harus sayangi adikmu itu. Oke, sekian yang bisa Ustadz sampaikan.
Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar walaupun dari rumah. Jangan lupa tetap rajin ibadahnya, tetap taat dengan orang tua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.